Itu rumus yang selanjutnya ya. Ini kemudian li'annahu yu'tadu dzalika, karena hal demikian nanti akan membiasakan dia. Jadi begini, ini teman-teman rahasianya sebenarnya kenapa orang barat sangat salut dengan buku ini, karena di dalam buku ini ada teori program bawah sadar. Emang bawah sadar itu apa sih gitu? Ya tidak semua orang menerima tentang teori program bawah sadar, tidak semuanya, tapi kita ikuti sajalah dalam hal ini. Ya, jadi otak kita itu partisinya dalam hal pembagian apa istilahnya, itu dibagi dengan otak sadar, otak tak sadar, atau otak bawah sadar maksudnya, baru kemudian otak tak sadar. Conscious mind, subconscious mind, dan unconscious mind. Subconscious mind itu adalah otak yang ya kayak kita, misalkan kayak kita sedang datang sini, kita menulis, kita mengerjakan sesuatu dengan pikiran kita. Itu artinya using by ini adalah bahasan yang paling panjang dalam Ta'limul Muta'allim. Entah mungkin salah satu yang terpanjang lah ya. Bukan yang paling panjang tentang tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu. Di situ nanti akan kita temukan rumus-rumus yang digunakan oleh orang-orang masa lalu dalam menuntut ilmu. Dan itu berkahnya luar biasa. Ada yang mengatakan hari ini ilmu itu murah. Ilmu itu murah dan mudah, tapi adab sangat mahal. Murah dan mudah, mau cari apa aja tinggal ketik di Google dapat. Mau apa aja tinggal klik di YouTube dapat. Tapi apakah dengan mudahnya tadi itu menyebabkan berkah? Wallahu alam. Ya mudah-mudahan saja. Tapi ini sebagai peringatan bahwa di masa lalu itu adab itu, ilmu itu sangat mahal. Ilmu itu mahal, susah. Tapi adablah yang murah. Akhirnya apa? Berkah. Makanya orang-orang masa lalu itu kadang-kadang cuma belajar apa sih? Mungkin kita jauh lebih banyak yang kita pelajari, betul? Saya yakin ya, artinya untuk era-era yang katakanlah 100-200 tahun yang lalu lah ya, mungkin kita lebih banyak. Bahkan di masa-masa sebelumnya kita yang lebih banyak belajar jenis ilmu. Tapi semuanya berlalu begitu saja. Kalau orang-orang masa lalu, teman-teman, ini yang harus kita jadikan catatan. Apa yang masuk dalam telinga mereka itu benar-benar langsung terpahat dalam hati dan pikiran. Masuk dari dua telinga, ditetapkan di tengah kepala. Ya kan? Makanya kalau guru-guru masa lalu itu kalau udah jengkel, mereka bilang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi menurut saya itu masih mending ya, sempat masuk dari telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalau sekarang tidak. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mental dia, buf begitu. Ya luar biasa. Teman-teman sekalian, saya baca saja Bismillahirrahmanirrahim sambil belajar bahasa Arab ya. Yang sudah jelas-jelas orang Arab, murni orang Arab, harus wajib hukumnya. Kalau tidak dosa. Kita yang orang ajam saja maksa-maksa para belajar bahasa Arab ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah, dan tentunya akan mendapatkan banyak keberkahan, karena sebelum kita baru berniat saja Allah sudah membalikkan 10 kali sholawat kepada kita. Dahsyat teman-teman. Man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang menyampaikan sholawat padaku 1 kali sholawat, apa? Shalla Allahu, maka Allah akan menyampaikan sholawat balik kepada orang tersebut asyra sholawatin, 10 kali. Coba bayangkan. Artinya yang membaca sholawat lah yang beruntung banyak. Untung besar. Ya, Nabi cuma dapat 1, kita dapat 10. Masya Allah ya, luar biasa. Teman-teman sekalian, ya ini pasal fi bidayatis sabaqi, dalam hal memulai menuntut ilmu, wa qadrihi, dan standarnya, wa tartibihi, dan runutan-runutannya. Karena ustadzuna, guru kami, Syekhul Islami Burhanuddin, yakni Syekhul Islam Burhanuddin Az-Zarnuji yang mengarang kitab ini, rahimah, semoga mengrahmati Allahu kepadanya,
yuwaqifu bidayat tasabaqi, beliau menetapkan dalam hal memulai menuntut ilmu ala yaumil arbi'a. Coba diingat satu-satu pertama ini, rumus pertama. Yakni apa? Dimulai pada hari Rabu. Dicatat ya, kalau nggak dicatat ya diingatlah. Kalau banyak maksiat biasanya susah langsung ingat. Makanya perlu dicatat. Beliau menetapkan untuk menuntut ilmu itu diawali dengan hari Rabu. Nah, kita terpaksa ya ikut-ikutan saja hari Senin. Tidak masalah tentunya ya. Tidak mengurangi esensi. Jangan mentang-mentang begitulah kesiswaan merubah SMA Salam mulai masuk hari Rabu. Tidak juga begitu ya. Wa kana yarwi fi dzalika haditsan, dan beliau meriwayatkan hal itu ya dengan sebuah hadis, wa yastadillu bihi, dan beliau menggunakan dalil untuk menyatakan hal tersebut tentang memulai mencari ilmu hari Rabu. Apa yang hadisnya? Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in", tidaklah sesuatu itu budi'a atau bada'a ya, budi'a yaumal arbi'a, dimulai pada hari Rabu, illa waqad tamma, maka sesuatu itu akan menjadi sempurna. Itu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum mau memulai apa-apa yang sifatnya baik, dimulai pada hari Rabu. Di paragraf selanjutnya, wakana, dan beliau meriwayatkan suatu hadis an ustadzihi, dari guru beliau, yakni Syekh Qawamuddin Ahmad bin Abdir Rashid rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Saya mendengar dari orang yang terpercaya, anna Syekh Yusuf Al-Hamdani rahimahullah, bahwasanya Syekh Yusuf Al-Hamdani rahimahullah, kana yuwaqifu kulla amalin minal khairi ala yaumil arbi'ai. Beliau biasa menetapkan setiap amal kebaikan ala yaumil arbi'a, pada hari Rabu. Wa hadza li anna yaumal arbi'ai yaumu khalqin. Yauma ya. Karena pada hari Rabu itu adalah hari di mana khuliqa fihin nuru. Diciptakan pada hari Rabu itu adalah an-nur, cahaya. Dalam sebuah syair yang Imam Syafi'i, beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya bertanya kepada Syekh Waqi', ini Imam Syafi'i yang mengatakannya, su'a hifdzi, tentang buruknya hafalanku. Maka Syekh Waqi' mengatakan, agar semampunya meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun, syairnya itu ya. Dan beliau memberitahuku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan dimasuk pada orang-orang yang banyak melakukan maksiat. Wa huwa yaumun nahsin, hari sial. Hari apes. Hari apa istilahnya kalau ini? Hari sial lah, toh? Yaumun nahsin. Hari sial, Ustaz. Hari sial, betul. Jadi hari Rabu itu adalah hari sial. Bagi siapa? Fi haqqil kufari, bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang yang bermaksiat itu, hari sialnya itu hari Rabu. Fayakunu mubarakan, maka hari Rabu itu sebaliknya adalah mubarakan, menjadi berkah lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Beriman, Masya Allah. Oh, Masya Allahnya sampai bareng itu. Wa amma qadrus sabqi fil ibtida, adapun standar memulai ya menuntut ilmu ya. Karena Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ya, salah satu imam madhab yang pertama, yahki ani Syekh Al-Qadi Al-Imami Umar ibn Abi Bakrin Az-Zaranjari. Imam Abu Hanifah meriwayatkan dari seorang syekh yang juga seorang al-qadi. Jadi qadi itu kalau sekarang ini semacam mahkamah agung begitu. Pimpinan pengadilan tertinggi di masa kekhalifahan pada saat itu. Az-Zaranjari mengatakan, qala masyayikhuna rahimahullah, guru-guru kami semoga Allah merahmatinya mengatakan, yambagi, seyogyanya atau semestinya, ayyakuna qadras sabaqi, agar parameter memulai menuntut ilmu lil mubtadi'i, bagi orang-orang yang memulai belajar, qadra ma yumkinu
Dabtuhu bil i'adati marratain. Yakni agar memulai semampu dia untuk dengan membiasakan mengulangi 2 kali. Jadi intinya gini teman-teman. Di awal-awal kita belajar, itu rumus pertama adalah dengan mengulangi 2 kali. Kan pernah saya sampaikan ya, bahwa kalau mau suatu mata pelajaran itu tidak lupa. Itu hari ini nanti ada rumusnya di akhir ya, tapi nanti di akhir. Tapi intinya rumus pertama adalah minimal memutolaah atau memurojaah 2 kali. Ini untuk pelajaran ya, bukan untuk nanti Al-Quran. Kalau Al-Quran itu nanti beda lagi. Ya, ini petunjuknya seperti wa yazidu birrafqi wat tadarruji. Kemudian menambah dengan ar-rafqi, toleransi begitu, wat tadriji, dan bertahap, tadrij atau tadarruj ya, itu namanya bertahap. Wa amma idza tala sabaqu fil ibtidai, apabila standar itu terlalu berat ya dalam memulainya dan membutuhkan untuk memulai, maka dibutuhkan ya untuk mengulanginya sebanyak 10 kali. Jadi maksudnya begini teman-teman, kalau ada satu materi yang kira-kira menurut kita berat, maka cara mengulanginya itu bisa sampai 10 kali. Itu rumus yang selanjutnya ya. Ini kemudian li'annahu yu'tadu dzalika, karena hal demikian nanti akan membiasakan dia. Jadi begini, ini teman-teman rahasianya sebenarnya kenapa orang barat sangat salut dengan buku ini, karena di dalam buku ini ada teori program bawah sadar. Emang bawah sadar itu apa sih gitu? Ya tidak semua orang menerima tentang teori program bawah sadar, tidak semuanya, tapi kita ikuti sajalah dalam hal ini. Ya, jadi otak kita itu partisinya dalam hal pembagian apa istilahnya, itu dibagi dengan otak sadar, otak tak sadar, atau otak bawah sadar maksudnya, baru kemudian otak tak sadar. Conscious mind, subconscious mind, dan unconscious mind. Subconscious mind itu adalah otak yang ya kayak kita, misalkan kayak kita sedang datang sini, kita menulis, kita mengerjakan sesuatu dengan pikiran kita, itu artinya using by conscious mind, dengan menggunakan otak sadar. Nanti ada yang selanjutnya adalah otak bawah sadar, subconscious mind. Otak bawah sadar ini teman-teman, ini otak yang sebenarnya paling menentukan nasib kita sudah. Di mana dia menyimpan 95 minimal, bahkan disebut ada yang menyebut 97% semua program informasi kehidupan kita, dimulai dari kecil, mulai kita bisa menampung informasi sampai hari ini kita hidup. Maka jangan heran, contoh begini. Semua tahu kalau untuk menjadi kaya itu harus bekerja keras. Menjadi pintar tuh harus belajar rajin. Tapi faktanya untuk menghindari tadi itu susah. Kenapa? Ini adalah tentang program bawah sadar, dan tidak semudah itu tentunya. Nanti ada caranya teman-teman. Ya, nanti satu saat kita juga akan melakukan hal-hal yang bisa memprogram bawah sadar kita. Nah, saya mau beritahu nih. Nah, terakhir sebentar ya, sebelum lebih lanjut, ada otak terakhir itu disebut adalah unconscious mind, yaitu otak tak sadar. Otak tak sadar ini teman-teman, ya setahu saya ya, mungkin nanti ini menurut apa yang saya ketahui tentunya, otak tak sadar itu adalah otak yang memang di luar jangkauan kita, ya. Otak yang dimana dia menggerakkan, yang menumbuhkan rambut kita, yang menumbuhkan sel-sel tubuh kita, yang membuat jantung kita bergerak, yang menyembuhkan luka ketika kita terkena luka, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut otak tak sadar. Dan nyaris otak itu semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau ada manusia yang bisa menjangkau otak tak sadar, sudah dia bisa melakukan apa saja. Dan konon saya pernah mendengar di dunia ini selalu ada orang yang memiliki kemampuan itu. Orang kalau sudah seperti itu teman-teman, ya sudah, dia bisa melakukan apa saja. Ya, dia melihat ada pohon pepaya di depannya, memerintahkan pepaya keluar buah, akan terjadi keluar buah. Ya, kekuatannya seperti itu. Itu hampir mirip dewa aja ya. Udah kayak Tuhan aja, namanya Tuhan pakai T kecil ya, bukan dewa maksudnya begitu. Kita lanjut ya. Ini orang Eropa kagum dengan buku ini, salah satunya karena ditemukan ada proses pemrograman bawah sadar. Apa sih pemrograman bawah sadar? Ini inti dari pertemuan
yang hari ini yang ingin saya sampaikan adalah pemrograman bawah sadar itu teman-teman adalah tentang mengulangi secara konsisten. Ini rahasianya luar biasa sekali kalau dikupas. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, amal yang luar biasa itu adalah amal yang kecil, amal yang sedikit, tapi dia berkelanjutan. Coba itu. Ini sebenarnya ada isyarat-isyarat tersembunyi yang luar biasa. Ya kalau kita mau jentrehkan, jadi akan ditemukan hal-hal yang dahsyat di balik sabda-sabda beliau yang bahkan mungkin hanya sepotong-sepotong. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang melakukan kebaikan maka dia mendapatkan pahala minimal ya, asyru amsalihha, 10 kali lipat. Ya. Ingat rumusnya ya. Berbuat baik nilainya 10. Tapi di ayat berikutnya, wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Saya lupa di surat apa, ayat berapa itu ya. Siapa yang berbuat kejahatan, maka dia akan mendapatkan dosa itu satu saja dari perbuatan jahat yang dia lakukan. Masya Allah. Ini teman-teman, ini luar biasa ya. Rahmat Allah itu Masya Allah. Yes. Makanya begini, ada sebuah hadis ya. Sebelum Allah menciptakan rahmat alam semesta ini, ada sebuah runutan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelum Allah menciptakan tatanan langit, rancang bangun alam semesta ini, yang pertama Allah sebutkan adalah inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku akan mengalahkan kemurkaanku. Bahkan teman-teman, rahmat Allah itu meliputi di semua hal. Bahkan di kejahatan, di setan pun ada rahmat coba. Ya, tapi ini hati-hati ya, jangan, ini harus ada bahasan tersendiri. Nanti kalau salah-salah bisa jadi fitnah nanti. Dalam kejahatan saja ada rahmat di situ. Semua yang diciptakan Allah itu dipenuhi dengan rahmat ya. Rahmatullahi wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu adalah meliputi segala sesuatu, yang baik maupun yang buruk. Yang baik 10 kali lipat. Melakukan kejahatan satu saja. Nah, rahasianya ini masih terkait dengan materi di sini nih teman-teman. Jadi begini. Para pakar menemukan kejahatan itu, kejahatan maksudnya keburukannya, hal yang negatif itu dia 10 kali lipat lebih cepat direspon oleh otak manusia. Banyak yang sering mencontohkan begini. Kalau Syarifah Nadira buka koran, ya, buka koran tiba-tiba di situ ada acara Maulid Akbar di Kanawa di rumah Al Habib Ahmad Barakwan ya, di koran ini. Tapi di sebelahnya ada, mohon maaf ya, contohnya apa ya? Ada perampokan dilakukan oleh seorang gadis belia umur SMP misalkan gitu. Coba saya mau tanya, kira-kira ya, saya yakin teman-teman, respon otak manusia itu dia cenderung akan lebih merespon ke yang negatif. Ya ini terlepas dari ada orang yang memang dia menjaga pandangannya, ruhnya dan lain, tapi secara umum orang itu lebih respon dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Intinya seperti itu. Sebaliknya teman-teman, kebaikan itu untuk masuk dalam hati dan pikiran kita itu perlu upaya minimal 10 kali. Semoga antum semuanya bisa menyimpulkan dari masalah ini bahwa segala sesuatu itu dalam program, kembali lagi ya tentang pengulangan di sini tadi ya, Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu sebenarnya beliau ingin mengungkapkan begitu loh. Ingin mengungkapkan apa yang saya sampaikan tadi itu tentang penjelasan betapa dahsyatnya manfaat program bawah sadar yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Ya, yaitu dengan cara mengulang-ulangi. Dan seterusnya ya, ini bab ini akan panjang sekali. Yang intinya teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa kita lanjut saja di sini. Ada rumus berikutnya. Ya, jadi ayyu'alliqas sabaqa ba'da dhabti, agar membuat catatan. Ya.
fa innahu nafi'un jiddan. Karena hal itu nafi'un jiddan, bermanfaat banget. Maksudnya begini teman-teman, antum tidak usah pengen cepat-cepat tahu apa. Makanya saya sering sampaikan waktu kita belajar gitu ya. Sudahlah sedikit-sedikit aja, yang penting benar-benar paham begitu loh. Karena manfaatnya itu luar biasa. Jangan keburu-buru pengen tahu. Yang penting Anda sudah konsisten untuk serius menuntut ilmu begitu loh. Kan waktunya masih panjang. Ya kan? Jadi sedikit demi sedikit itu rumus ya, rumus ini. Jangan kita kemudian membebani diri kita. Tidak boleh terlalu membebani juga diri kita yang sampai kemudian membuat kita frustasi dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan kemudian wala yaktubu al-muta'allimu syai'an la yafhamuhu. Seseorang supaya tidak menulis sesuatu yang dia tidak paham. Coret-coret di papan tulis yang tidak jelas atau di buku, goresan-goresan gitu ya. Nah, ada yang malu nih ya. Itu tidak boleh. Itu pamali ya. Bahasa orang tua itu dulu untuk memudahkan pendidikan anak itu hanya bilang pamali saja begitu. Ya makanya akhirnya belakangan ada orang yang baru belajar bilang katanya pamali itu khurafat, pamali itu syirik dan lain sebagainya. Padahal istilah pamali itu adalah untuk hal yang untuk memudahkan supaya bagaimana pesan itu tersampaikan dengan mudah ke anak-anak. Baik teman-teman sekalian ya. Wayam bagi fa innahu yurisu kalalatan. Maka hal itu akan menyebabkan kebosanan. Kalalah itu sifat bosan gitu ya. Wa yudhibul fatonah. Ya akan menghilangkan kecerdasan wa yudayyi'u awqatahu dan akan menyia-nyiakan banyak waktunya. Kemudian wayam bagi ayajtahida fil fahmi, dan seyogyanya ya dianjurkan agar serius dalam upaya memahami dari gurunya bitta'ammuli wa tafakkur, dengan berimajinasi dan berpikir wa kasratut tikrar. Jadi rumusnya sudah banyak rumus tadi ini ya. Antum harus tulis tuh rumus-rumus mulai dari pertama tadi itu. Ini sudah ada belasan rumus tadi ini. Dan yang paling utama yang saya jelaskan tadi tentang pembagian conscious mind, subconscious mind dan unconscious mind, itu kuncinya ada di sini sudah nih. Kasratut tikrar. Ini yang membuat orang-orang Jerman tak herang-herang dengan buku ini. Fa innahu idza qalla sabaqu wa kasratut tikrar wa ta'amul yudriku wa yafham. Karena kalau dia akan sebentar maaf ya. Oke, ada rumus selanjutnya ini. Kila dikatakan hifdzu harfain khairun min simai waqroin. Menghafal 2 huruf itu lebih baik daripada mendengar 2 karung. Ini istilah tentunya ya. Itu Syekh Azharnuji menyebutkan dengan 2 karung. Ya, menghafal 2 huruf itu lebih baik daripada mendengar 2 karung. Ini intinya pesan ini sebenarnya terserah teman-teman. Makanya saya katakan di awal tadi, tapi masalahnya keberkahan tadi itu. Sementara orang-orang masa lalu itu ilmu itu mahal, susah nyarinya. Orang sampai berminggu-minggu jalan menggunakan ya kalau sekarang kendaraan lah apalah gitu kan. Itu hanya untuk menuntut ilmu, menemui 1 orang guru, tapi memang adabnya itu yang murah. Maksudnya dengan adab yang murah mereka benar-benar mengemukakan adab dalam hal menuntut ilmu. Saya kira untuk sementara hari ini, nanti kita lanjut di selanjutnya akan ada rumus-rumus luar biasa selanjutnya ya. Ini karena ini masih ada sekitar 8 halaman lagi ya. Karena tadi mulainya juga agak telat, sekarang sudah jam 5:28, kita lanjutkan insya Allah pekan depan atau ya walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Masya Allah. Alhamdulillah untuk kajian sore hari ini, walaupun cuma sebentar, tapi muatannya sungguh sangat luar biasa. Jika kalau kita menyimak dengan baik metode-metode yang disampaikan oleh Ustadz, bagaimana memulai belajar, urutan-urutannya, itu luar biasa sekali. Kapan waktu yang tepat untuk kita mulai? Ini kalau dicatat, kalau kita serius dalam mengikuti, maka kita hari ini mendapatkan ilmu yang sungguh sangat luar biasa.